Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih kawan-kawan atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama marilah saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok-kelompok kami. Saya sendiri Faizin Jabilhaq Amahoru sebagai moderator. Terus sebagai presentator ada Mbak Elsa Tania, Mas Waldi Juma, dan Mas Alvin Junison. Untuk memulai materi kita pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya presentator yang pertama nanti akan dijelaskan oleh Mas Waldi Juma. Sebelumnya materi yang kita dapatkan adalah materi Asbabul Wurud hadis ke-13, 14, dan 16. Kepada Mas Waldi Juma, saya persilakan. Ya, bismillah. Langsung saja saya lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya ya. Ini pembahasan yang pertama pada hadis yang ke-13. Oke, saya akan membaca dulu hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Shawarib qala haddatsana Yazid bin Zurai' qala haddatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'auna walakin i'tuha wa antum tamshuna wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Ash-Shawarib berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salama dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salat telah didirikan, maka janganlah kalian datangi dengan tergesa-gesa, akan tetapi datangilah dengan berjalan dan tenang. Apa yang kalian dapati, maka solatlah, dan apa yang kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk tahrij hadisnya, hadis ini terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dalam bahasan as-salah bab ma ja'a fi al-masila al-masjid. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bahasan al-adhan bab ma yas'a illa as-salah mustajilan wal yakum bi as-sakina wa al-waqar. Muslim dalam bahasan al-masjid bab istihba ityan as-salah biwaqar wa sakinah wan nahyu an ityaniha sa'yan. Abu Dawud dalam bahasan as-salah bab as-sa'yu ila as-salah, dan An-Nasai dalam bahasan as-salah bab as-sa'yu ila as-salah. Ada juga di dalam Ibnu Majah dalam bahasan al-masjid wa al-jamaah bab al-mashyu ila as-salah. Hadis ini juga dilansir oleh Ad-Darimi dalam bahasan as-salah bab al-mashyu ila as-salah, dan Ahmad dari hadis Abu Qatadah dari ayahnya, serta Malik dalam bahasan as-salah bab ma ja' fi an-nida li as-salah. Selanjutnya dalam kualitas rawi, yang pertama Abu Hurairah.
Nama asli Abu Hurairah sendiri yaitu Abdurrahman bin Sakar, wafat pada 57 Hijriah. Kunyahnya Abu Hurairah yaitu kunyahnya yaitu Abu Hurairah. Kualitas rawinya sahabat. Yang kedua ada Abu Salamah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, wafat pada 94 Hijriah. Kalangan tabi'in. Kunyah Abu Salamah. Kualitas rawinya thiqah, makthur, Ibnu Hajar, thiqah, Ibnu Hibban. Yang selanjutnya ada Zuhri, Az-Zuhri, nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syibah, wafat pada 124 Hijriah. Kalangan tabi'ut tabi'in, kunyahnya Abu Bakar. Kualitas rawi faqih hafiz mutqin, Ibnu Hajar, seorang tokoh Az-Zahabi. Yang selanjutnya ada Ma'mar, nama aslinya yaitu Ma'mar bin Rashid, wafat pada 154 Hijriah, kunyah Abu Urwah. Kalangan tabi'ut tabi'in, kualitas perawi thiqah sabat. Ibnu Hajar, solihul hadis, Abu Hatim, thiqah Ma'mun An-Nasa'i. Selanjutnya ada Yazid Ibnu Zuraij. Nama aslinya adalah Yazid bin Zuraij, wafat pada 182 Hijriah. Kunyahnya Abu Muawiyah. Kalangan dari tabi'ut tabi'in, kualitas perawi Saduq, thiqah Ma'mun, Yahya bin Ma'in, thiqah Thabat, Ibnu Hajar. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asyawarib. Nama aslinya adalah Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asyawarib bin Muhammad, wafat pada 224 Hijriah. Kunyahnya Abu Ubaidillah. Kalangan dari tabi'ut tabi'in. Kualitasnya thiqah. Selanjutnya untuk asbabul wurud. Jadi Ahmad al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah dari ayahnya, ia berkata, ketika kami sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau mendengar suara gaduh orang-orang. Setelah selesai, beliau bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kami tergesa-gesa mendatangi sholat. Beliau pun bersabda, janganlah kalian berbuat seperti itu. Jika kalian mendatangi sholat, maka datangilah ia dengan tenang. Rakaat berapa saja yang kalian dapatkan, maka kerjakanlah, dan berapa yang kalian tinggalkan, maka sempurnakanlah. Selanjutnya pada syarah hadisnya, yakni para ulama berkata, hikmah menghadiri salat dalam keadaan tenang dan larangan untuk mendatanginya dengan tergesa-gesa adalah orang yang pergi untuk mengerjakan salat sebenarnya bertujuan untuk melaksanakan ibadah tersebut dengan baik. Oleh karena itu, hendaklah ia menerapkan semua etika dengan baik pula, dan dengan cara yang sempurna. Inilah sebenarnya makna yang terkandung dalam riwayat hadis kedua, yang artinya, jika seseorang di antara kalian telah bermaksud untuk menunaikan ibadah sholat, maka ia dianggap dalam rangkaian ibadah salat tersebut. Yang selanjutnya, idza aqimatus shalah, yang artinya jika iqamah telah dikumandangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja menyebutkan istilah iqamah dalam sabdanya untuk stersing agar tidak dipahami sebagai tanda ajakan salat lainnya. Kalau seseorang saja dilarang tergesa-gesa untuk mendatangi salat ketika ia mendengar kumandan iqamah, hanya khawatir tertinggal jamaah dengan imam masih tersedia cukup peluang. Hal ini diperkuat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian telah sengaja untuk menunaikan ibadah salat, maka setelah itu ia telah dianggap berada dalam rangkaian salat. Wa ma fatakum fa'atimu, dan rakaat yang tertinggal dari kalian maka sempurnakanlah. Kalimat hadis ini mengandung dalil bahwa seorang telah berbicara dengan redaksi kami tertinggal waktu salat. Kalimat ini tidak dikategorikan sebagai kalimat yang makruh diucapkan. Demikianlah pada yang dianut oleh mayoritas ulama. Berbeda dengan pendapat Ibnu Sirin yang memakruhkan kalimat seperti itu. Menurutnya, hendaklah seorang berbicara dengan redaksi, kami tidak sempat menjumpai waktu sholat. Redaksi kalimat di atas juga
Redaksi kalimat di atas juga kalimat redaksi yang disebutkan dalam matan hadis Al-Muslim dan kebanyakan para rawi lain. Ya, sekian dari saya. Saya selanjutnya hadis yang ke-14 akan disampaikan oleh Mas Alvin. Baiklah, terima kasih atas penyampaian dari hadis 13 oleh Mas Waldi Juma, dan selanjutnya saya akan melanjutkan hadis yang ke-14. Langsung saja saya akan membacakan hadisnya. Haddatsana Hisham bin Yunus al-Kufiyyu qala haddatsana al-Muharibiyyu anil Hajjaj ibni Artah an Abi Ishaq an Hurairata an Ali wa an Amri ibnu Murrah an ibni Abi Layla an Mu'adz ibni Jabalin qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum salata wal imamu ala halin wal yasna kama yasna'u al imamu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hisham bin Yunus al-Kufi, telah menceritakan kepada kami al-Buharibi dari al-Hajjaj bin Artah, dari Abu Ishaq, dari Hubairah bin Maryam, dari Ali dan dari Amru bin Murrah, dari Ibnu Abu Laylah, dari Mu'ad bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara kalian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, lalu kalian mendapati imam sedang melakukan suatu gerakan dalam sholat, hendaklah ia langsung mengikuti gerakan imam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Untuk takhrij hadis tersebut, hadis riwayat At-Tirmizi dalam bahasan as-shalah bab ma zukira fi ar-rajuli yudrika al-imam sajidan kaifa yasna. Abu Isa berkata, status hadis gharib, kami tidak mengetahui adanya seseorang yang meriwayatkan secara tersambung sanadnya, kecuali yang diriwayatkan dari jalur riwayat ini. Mereka mengatakan bahwa apabila seseorang tiba di masjid saat imam sedang sujud, maka hendaklah ia bersujud, namun rakaat tersebut tidak terhitung baginya, manakala ia terlewatkan rukuk bersama imam. Hadis ini juga dilansir Abu Dawud dalam bahasa as-shalah bab ma zukira fi ar-rajuli yudrika al-imam sajidan kaifa yasna'u, dengan redaksi-redaksi yang berlainan. Demikian pula Imam Ahmad dan dari Anas. Hadis ini juga dilansir Ahmad dari Anas juga dengan redaksi-redaksi yang berdekatan. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib, untuk namanya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, wafat 40 Hijriah, kunyah Abu Hasan, kualitas perawi sahabat, kalangan sahabat. Yang selanjutnya Al-Hubairah, nama aslinya Hubairah bin Yarim, wafat 66 Hijriah, kunyah Abu Haris, kalangan sahabat, kualitas perawi la ba'sa bihi. Ibnu Hajar dan Ahmad bin Hanbal, Siqah Az-Zahabi. Yang selanjutnya Abu Ishaq, nama aslinya Amru bin Abdullah bin Ubaid, wafat 127 Hijriah, kunyah Abu Ishaq, kalangan tabi'in, kualitas perawi Siqah Yahya bin Ma'in, Siqah Ahmad bin Hanbal. Yang selanjutnya Hajjaj bin Artah, nama aslinya Hajjaj bin Artah bin Sa'ur bin Hubairah, wafat 145 Hijriah, kunyah Abu Artah, kalangan tabi'ut tabi'in, kualitas perawi Saduq Yahya bin Ma'in. Yang selanjutnya Al-Muharibi, nama aslinya Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar Ziyad, wafat 195 Hijriah, kunyah Abu Muhammad, kalangan tabi'ut tabi'in, kualitas siqah. Dan selanjutnya Hisham bin Yunus al-Kufiyyu, nama aslinya Hisham bin Yunus bin Wabil, wafat 252 Hijriah, kunyah, kalangan tabi'ut tabi'in, kualitas perawi siqah. Untuk asbabul wurud hadis tersebut ialah
At-Tabrani meriwayatkan dari Mu'az, ia berkata, orang-orang pada zaman Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara mereka tertinggal sebagian dari salat, maka ia bertanya kepada jamaah. Lalu ia memasuki salat bersama mereka. Kemudian datanglah Mu'az saat para jamaah sedang duduk dalam salat mereka, lalu ia duduk bersama mereka. Ketika Rasulullah SAW telah salam, maka ia berdiri untuk mengqada rakaat yang terlewatkan baginya. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Mu'az. Dalam riwayatkan lain miliknya disebutkan, lalu aku berkata, aku tidak mendapati imam dalam posisi melainkan aku mengikutinya, sehingga aku mengikuti posisi yang aku dapati dari mereka. Rasulullah SAW bersabda, Mu'az telah menetapkan sunnah bagi kalian, maka ikutilah ia. Apabila salah seorang di antara kalian datang pada waktu ia tertinggal sebagian dari salat, maka hendaklah ia mengerjakan salat bersama imam dengan mengikuti salatnya. Apabila imam telah selesai, maka hendaklah ia mengqada yang terlewat baginya. Oke, baiklah untuk syarah hadis. Syarah ini diambil dari buku Tuhfatul Ahfazi, Syarh Jami' At-Tirmizi. Makna dari matan hadis adalah jika seseorang dari kalian mengerjakan salat dan imam pada keadaan tertentu seperti sedang berdiri, rukuk, sujud atau duduk, maka ikutilah imam tersebut sebagaimana keadaan imam tersebut saat salat, dan jangan menunggu imam untuk berdiri atau mendahului imam saat berdiri dari sujud seperti yang dilakukan oleh orang awam. Dalam riwayat Ibnu Syaibah dari seseorang lelaki dari kaum Ansar secara marfu' berbunyi, barang siapa yang melihatku rukuk atau berdiri atau sujud, maka hendaklah ia melakukan hal tersebut bersamaku pada keadaan yang aku lakukan saat itu. Sedangkan apa yang dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dari Anas yang merupakan penduduk Madinah seperti lafaz dari riwayat Ibnu Syaibah. Sabda wala tujzi'u, dalam arti jika seseorang makmum sampai kepada rukuk bersama imam, maka ia dihitung masuk kepada rakaat tersebut. Ini adalah mazhab jumhur. Mereka berpendapat sesungguhnya orang yang sampai kepada rukuk bersama imam, maka ia masuk dalam rakaat tersebut meskipun tidak mendapatkan qiraah imam saat keadaan berdiri. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa ia tidak mendapatkan rakaat tersebut jika tertinggal bacaan Fatihah imam saat berdiri, walaupun ia masih bisa bersamai imam dalam rukuk. Pendapat ini yang dipakai oleh ahli Zahir, Ibnu Kuzaimah dan Abu Bakar Ad-Dabi'i. Ibnu Sayyid Anas meriwayatkan pendapat tersebut dalam syarah Tirmizi dan menyebutkan di dalamnya seraya bercerita tentang apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Kuzaimah, bahwasanya ia berargumen demikian berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka hendaklah ia rukuk bersamanya dan mengulangi rakaat tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab bacaan di belakang imam dari hadis Abu Hurairah bahwa ia berkata, jika suatu kaum mendapati rukuk, maka ia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Demikian untuk syarah hadis dan hadis ke-14. Yang selanjutnya hadis ke-16 akan dibacakan oleh Elsa Tania. Baik, langsung saja saya lanjutkan ke hadis yang ke-16, yaitu telah menceritakan kepada kami Al-Maki bin Ibrahim dari Abdullah bin Sa'id, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amru bin Sulaim Az-Zuraki. Ia mendengar Abu Qatadah bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, jika seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah kalian duduk sebelum sholat 2 rakaat. Adapun tahrij dari hadis yang ke-16 ini, yaitu hadis tersebut lafaz milik Al-Bukhari dalam kitab At-Taksir. Kemudian juga dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Al-Masajid. Kemudian juga oleh Ibnu Majah dalam kitab Iqamat As-Shalah wa As-Sunnatu Fiha. Analisis sanad dari hadis ini, yang pertama ada Abu Qatadah, kedua Amru bin Sulaim Az-Zuraik, yang ketiga ada Amir bin Abdullah bin Zubair, yang keempat ada Abdullah bin Sa'id, kemudian ada juga Al-Maki bin Ibrahim. Kemudian asbabul wurud dari hadis ini diriwayatkan oleh
Al-Bukhari dan Ahmad, Muslim dari Zubair bin Abdillah bahwa Sulaik datang ke masjid sedang Nabi SAW sedang berkhutbah. Lalu ia duduk. Melihat itu Nabi SAW memerintahkannya untuk sholat dua rakaat. Kemudian beliau menghadap ke orang-orang dan berkata, apabila seorang dari kalian masuk ke dalam masjid dan imam sedang berkhutbah, maka sholatlah 2 rakaat dan dengan meringankan keduanya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dari Abu Qatadah, ia berkata, aku masuk masjid sementara Rasulullah SAW sedang duduk di antara orang-orang. Lalu aku duduk, maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang menghalangimu untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum engkau duduk? Aku menjawab, aku melihat engkau duduk, begitu juga dengan orang-orang. Beliau berkata, dan apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sehingga ia sholat 2 rakaat. Yang terakhir ada syarah hadis. Bab tentang sholat sunnah 2 rakaat, yakni dalam sholat malam dan siang hari. Ibnu Rashid berkata, maksud Imam Al-Bukhari dengan hadis-hadis yang disebutkannya di bab ini adalah untuk memperjelas bahwa makna perkataannya adalah 2 rakaat. 2 rakaat adalah mengucap salam setiap 2 rakaat. Hal demikian disebutkan juga dari Amar, Abu Zar, Anas, Jabir bin Zahid, Ikrimah, dan Zuhri. Adapun Amar seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham dan Amar bin Yasir, bahwasannya ia masuk masjid lalu sholat 2 rakaat yang ringan atau ringkas, sanadnya tergolong hasan. Sedangkan Abu Zar, seakan-akan Imam Bukhari menyetir riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Malik bin Aus dari Abu Zar, bahwasannya ia masuk masjid lalu mendekati tiang dan sholat di sana 2 rakaat. Sementara Anas, maka sepertinya Imam Al-Bukhari menyetir hadis Anas yang masyhur sehubungan dengan sholat Nabi SAW saat itu adalah 2 rakaat. Riwayat ini telah disebutkan pada pembahasan tentang syaf barisan sholat, lalu beliau menyebutkan di bab ini secara ringkas. Adapun Jabir bin Zaid, yaitu Abu Syasa Al-Basri, aku belum menemukan riwayat darinya yang mengindikasikan pendapat seperti di atas. Di bagian pembahasan witir tentang sebagian orang yang berdalil tentang sabdanya sholat malam 2 rakaat untuk mengatakan sholat siang dan sholat malam. Untuk Ibnu Al-Manayar berkata bahwa dalam Al-Hasyiyah disebutkan secara khusus karena adanya sholat witir, maka tidak boleh mengkiaskan sholat lain kepada sholat witir, sehingga orang yang sholat malam melakukannya dengan jumlah rakaat yang ganjil. Oleh sebab itu ada 2 kali witir dalam sehari. Adapun sholat malam selain witir dilakukan 2 rakaat. Apabila sudah jelas faedah disebutkan malam secara khusus, maka kesimpulannya adalah sholat sunnah selain witir dilakukan 2 rakaat yang mencangkup sholat malam dan siang hari. Baik, terima kasih kepada presentator Mas Waldi Juma, Mas Alvin, sama Mbak Elsa Tania atas presentasi hadisnya. Selanjutnya mungkin masuk ke sesi tanya jawab ya kawan-kawan. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom komentar di YouTube atau nanti bisa disampaikan pada saat materi berlangsung. Terima kasih kawan-kawan atas partisipasinya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya. Oke, mungkin ini saya moderator yang bisa memandu jalannya presentator pada hari ini. Banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.